Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi di video materi SD. Pada video kita kali ini, kita akan belajar latihan soal tes kemampuan akademik TKA SD dengan mapel matematika paket 1. Silahkan kalian siapkan alat tulis kalian dan kita ikuti pembelajarannya dengan seksama ya. Petunjuk pengerjaannya. Pada soal TKA terdiri 3 jenis soal. Ada soal pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks dengan MCMA atau Multiple Choice Multiple Answer, dan pilihan ganda kompleks berkategori. Untuk pilihan ganda biasa terdapat 4 pilihan jawaban, di mana hanya ada 1 jawaban benar. Kemudian, pada pilihan ganda kompleks MCMA, terdapat 3 pernyataan, di mana ada 2 pernyataan yang benar. Selanjutnya, pada pilihan ganda kompleks berkategori, terdapat 3 pernyataan yang harus kalian tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Pecahan yang diarsir senilai dengan gambar pecahan pada gambar berikut. Nilai pecahannya yaitu 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian yang sama, maka pecahannya 2/4. Selanjutnya, pada pilihan yang pertama, pecahannya yaitu 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Gambar selanjutnya, pecahannya yaitu 2 bagian dari 8 bagian yang sama. 2/8 jika disederhanakan menjadi 1/4. Gambar selanjutnya, nilai pecahannya yaitu 4 bagian dari 8 bagian yang sama. Pecahan 4/8 jika disederhanakan menjadi 2/4. Dan gambar selanjutnya, nilai pecahannya yaitu 6 bagian dari 8 bagian yang sama. 6/8 jika disederhanakan menjadi 3/4. Gambar yang senilai dengan soal yaitu berikut ini. Maka jawabannya ini. Soal yang kedua. Dika memiliki sebatang coklat dan membaginya menjadi 10 bagian sama besar. Lalu ia memakan 4 bagiannya atau sama saja dengan pecahan 4/10. Sony memiliki coklat yang sama besar, membaginya menjadi 5 bagian dan memakannya 2 bagian, sehingga pecahannya 2/5. Manakah pernyataan yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas. Dika memiliki sebatang coklat di mana dibagi menjadi 10 bagian. Ia sudah memakannya 4 bagian. Maka, bagian yang dimakan Dika sebanyak 4/10 jika disederhanakan menjadi 2/5. Selanjutnya, Sony memiliki coklat di mana coklatnya dibagi menjadi 5 bagian. Dia memakan 2 bagian, sehingga pecahannya yaitu 2/5. Pernyataan yang pertama, coklat yang dimakan Dika memiliki proporsi yang sama dengan milik Sony. Pernyataan yang pertama ini benar, karena Dika dengan Sony sama-sama memakan 2/5 bagian. Pernyataan yang kedua, pecahan 4/10 dan 2/5 merupakan pecahan senilai dalam ilustrasi tersebut. Tentu jawaban ini juga benar, karena sama-sama 2/5. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga, Sony memakan coklat yang lebih sedikit karena jumlah potongannya lebih kecil. Pernyataan yang ketiga ini tentu salah ya, karena
coklat yang dimakan Dika dengan Sony memiliki bagian yang sama, yaitu 2/5. Sehingga jawabannya sebagai berikut. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Pecahan berikut ini yang memiliki nilai lebih besar dari 0,35 namun lebih kecil dari 40% adalah dan pembahasannya kita tentukan dulu pecahannya yaitu 0,35 dan 40%. Kita akan mencari pecahan yang ada di atas 0,35 tetapi di bawah 40%. Caranya, kita ubah pecahannya menjadi pecahan desimal. 40% kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,40. Selanjutnya, kita cari pecahan yang terletak di antara keduanya. Pecahan yang pertama yaitu 2/5. Kita ubah menjadi 4/10. Selanjutnya 4/10 kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,4. 0,4 dengan 0,40 itu sama. Pecahan berikutnya 1/4 kita ubah menjadi 25/100. Selanjutnya kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,25. Selanjutnya 3/8 kita ubah menjadi 375/1000. Pecahan desimalnya yaitu 0,375. Berikutnya 1/2 kita ubah menjadi 5/10. Pecahan desimalnya yaitu 0,5. Nah, pecahan yang terletak di atas 0,35 dan di bawah 0,40 yaitu 0,375. Maka jawabannya yaitu 3/8. Soal yang keempat. Rio menabung selama 2 bulan. Bulan pertama uangnya terkumpul sebanyak 29.500. Dan bulan kedua sebanyak 31.000. Hasil tabungan itu dibelikan krayon seharga 42.200. Sisa uang tabungan Rio adalah Mari kita jawab. Kita ubah dulu soal cerita menjadi kalimat matematika. Kalimat matematikanya yaitu sebagai berikut. 29.500 ditambah 31.000 dikurang 42.200. Kita hitung terlebih dahulu penjumlahannya. 29.500 ditambah 31.000 hasilnya 60.500. Selanjutnya, hasil penjumlahannya kita kurangkan dengan 42.200. Hasilnya yaitu 18.300. Berikut jawabannya. Soal yang kelima. Seorang pedagang buah memiliki 12 keranjang apel. Setiap keranjang berisi 15 buah apel. Seluruh apel tersebut akan dikemas kembali ke dalam kantong plastik kecil yang masing-masing berisi 6 buah apel. Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai situasi tersebut? Jawaban benar lebih dari satu. Mari kita jawab. Kita tulis kalimat matematika dari ilustrasi tersebut. Kalimatnya 12 dikali 15 dibagi 6. Kita hitung perkaliannya terlebih dahulu. 12 dikali 15 hasilnya 180. Selanjutnya, hasil dari perkalian ini kita bagi dengan 6. 180 dibagi 6 hasilnya yaitu 30 kantong.
Kita tentukan pernyataan yang pertama. Jika setiap kantong plastik dijual seharga 10.000, maka hasil penjualannya adalah 200.000. Di sini ada 30 kantong plastik, kita kali satu kantongnya 10.000, maka hasilnya 300.000. Maka pernyataan yang pertama salah. Selanjutnya pernyataan yang kedua. Pedagang tersebut membutuhkan 30 kantong plastik kecil untuk mengemas seluruh apel. Tentu jawabannya benar, di sini 30 kantong. Pernyataan yang ketiga, total seluruh apel yang dimiliki pedagang adalah 180 buah. Ini adalah jumlah seluruh apelnya, sebanyak 180. Maka jawabannya sebagai berikut. Demikian video pembelajaran mengenai soal TKA. Sampai jumpa di latihan TKA selanjutnya. See you next time. Bye-bye.